Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dan terkuat dalam sejarah Indonesia, didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, keturunan Raja Singhasari terakhir, Kertanegara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Mahapati Gajah Mada Patriot Pemersatu Nusantara. Halo para pecinta sejarah. Hari ini kita akan menyelami kisah inspiratif Mahapati Gajah Mada, sang pemersatu Nusantara. Sosoknya yang gagah berani dan penuh dedikasi telah mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Berikut sepenggal sejarah Mahapati Gajah Mada dari kecil sampai akhir karirnya menjadi patih. Lahir di desa Madakaripuas, sekitar tahun 1290. Gajah Mada diselimuti misteri tentang asal-usulnya. Sejak muda, ia menunjukkan jiwa patriot dan tekad yang kuat. Karirnya di Majapahit dimulai pada masa Prabu Jayanegara, di mana ia berhasil menyelamatkan sang raja dari pemberontakan. Keberaniannya mengantarkannya pada jabatan patih. Puncak munculnya Gajah Mada terjadi saat penobatan Sri Jayanegara II di hadapan raja dan seluruh rakyat. Ia mengucapkan sumpah palapa yang menggema, "Aku tidak akan memakan buah palapa sebelum aku berhasil mempersatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit." Sumpah ini menjadi komitmen seumur hidup untuk mengabdikan diri bagi kejayaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit di bawah Gajah Mada. Dipimpin Gajah Mada, Majapahit menjelma menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Berbagai ekspansi militer dilakukan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Sunda, Bali, Domase, Luwu, dan Tumasik Singapura. Sumpah palapanya menjadi kenyataan. Wilayah Majapahit membentang dari Sumatera hingga Papua. Kemajuan ekonomi dan budaya Majapahit juga pesat pada masa ini. Kemajuan Majapahit tidak hanya di bidang militer, tapi juga ekonomi dan budaya, perdagangan maritim yang maju, sistem pemerintahan yang tertata, dan karya sastra yang gemilang menjadi bukti kejayaan Majapahit di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Peristiwa bubat dan akhir jabatan Gajah Mada. Namun, di balik kejayaannya, terdapat peristiwa kelam yang mencoreng nama Gajah Mada. Pada tahun 1357, terjadi perang bubat antara Majapahit dan Sunda akibat pernikahan Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Gajah Mada yang berjanji ingin mempermalukan Sunda, dianggap bertanggung jawab atas tragedi ini. Hayam Wuruk kecewa dan mencopot Gajah Mada dari jabatan Mahapati. Tahun-tahun terakhir, Gajah Mada diasingkan ke Madakaripura, mengakhiri masa kejayaannya sebagai Mahapati. Informasi tentangnya di masa ini masih kabur. Namun diperkirakan ia wafat sekitar tahun 1364. Warisan Gajah Mada, meski sudah tiada, Gajah Mada tetap dikenang sebagai pahlawan nasional yang mempersatukan Nusantara. Sumpah palapanya menjadi simbol semangat pantang menyerah, nasionalisme, dan dedikasi membangun bangsa. Semangatnya terus menginspirasi generasi penerus untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Kisah Gajah Mada adalah kisah tentang kepemimpinan, keberanian, dan pengabdian. Ia telah mengajarkan kita arti penting persatuan dan semangat untuk membangun bangsa yang kuat. Mari kita jadikan teladan Gajah Mada sebagai motivasi untuk berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.